Ruangan yang amat sangat luas dan berdinding kaca. Background di luar sudah pemandangan kota malam dan gemerlap lampu dari pencakar langit Jakarta. Lala masih di kantor pusat Xmeria. Dia yang sedang mewakili bos untuk berdiri di depan dan mempresentasikan hasil diskusi terakhir untuk pengendalian stok barang yang baru. Sky sudah banyak mengoceh, Dominic apalagi, terlebih direksi yang lain. Mereka lembur demi menyelesaikan pembuatan barcode dan lain sebagainya yang wajib diberondong hingga tuntas sebelum peluncuran beberapa gadget Xmeria elektronik. Sky menilik jam tangan miliknya, sudah pukul 9 malam rupanya. Lala sudah menguap bahkan terlihat amat sangat kantuk, itulah sebabnya Sky ambil keputusan. Kita akan lanjut besok, titah yang pada akhirnya menyulut kontra dari beberapa rekan lembur lain. Tapi sebentar lagi kita selesai, Pak. Akan lebih baik kita selesaikan sampai tuntas, apalagi besok sudah masuk weekend. Tanggung sekali jika tidak diselesaikan sampai akhir. Mungkin 1 atau 2 jam lagi saja mereka selesai dengan urusan ini. Besok, masih banyak lagi lembur-lembur yang lain dengan pengelolaan lain. Belum lagi kalau sudah bicara kontrol stok dari outlet-outlet yang lumayan menguras tenaga, pikiran, dan waktu. Masalahnya, waktu Sky tidak hanya dibagi untuk Xmeria elektronik saja, tapi juga Xmeria konstruksi, Kini Food dan PH, karena yang Sky urus ini sebuah grup, bukan hanya menyangkut satu perusahaan. Karyawan yang lain berharap, Xmeria elektronik tidak dibercandai karena sejauh ini perusahaan inilah yang lebih memiliki penghasilan paling besar. Sekali peluncuran satu jenis gadget saja sudah pesta raya. Kalau begitu kita istirahat dulu. Sky ambil jalan tengah sebab membiarkan Lala bekerja dalam kondisi mengantuk pun tidak mungkin. Oke, Dominic beri suara, 15 menit, kalian boleh kembali ke sini lagi. Yang lain setuju dengan ini, sebagian dari mereka memilih tetap tinggal di ruangan, ada yang keluar membuat kopi, mie instan, pesan antar resto, menelepon kekasih, juga hal random lain. Sementara Lala, wanita itu berjalan keluar dengan langkah gontai tak semangat. Lala mendatangi meja kerjanya, meraih minum dan meneguk sebelum akhirnya duduk dan menjatuhkan wajahnya di atas meja kerja. Kepala rasanya berat, mata sudah melekat. Tak lama dari itu, Lala terlelap. Sedari tadi Sky mengamatinya dari dalam. Pria itu bangkit dari kursi utama ruang meeting sambil meraih jas yang dia letakkan di mejanya. Ia kemudian berjalan mendekati Lala yang agaknya sudah tidak lagi mendengar suara di sekelilingnya. Sky berdiri tepat di depan wajah itu, sejenak ia pandangi lelahnya Lala. Kata-kata spontan Sky yang kemarin, agaknya membekas di hati Lala, karena bahkan Lala tak lagi membahas tentang ibunya yang butuh pengobatan. Padahal, kemarin sudah jelas Dominic memberikan saran untuk terima saja lamaran menikahnya. Ini bukan bujukan berkencan satu malam lagi, tapi sebuah pernikahan. Lala masih kekeh untuk tidak akan pernah mempermainkan kesakralan pernikahan yang inginnya hanya satu kali dalam seumur hidup. Lala sudah pernah gagal, sulit sekali beranjak dari rasa sakitnya. Dia butuh waktu hampir 1 tahun untuk bisa terima Rafa setelah Harry. Belum usai kesakitan Rafa, Lala tak seberani itu memulainya dengan Sky yang sudah jelas jika di mata lelaki itu dia tidak layak. Realistis perlu, tapi pilihan untuk tidak terkungkung di dalam hubungan toksik juga harus. Rafa yang selembut sutra dan selalu bicara baik tentang dirinya saja menikung. Apalagi Sky yang tidak pernah berkata baik. Ungkapan "don't judge by its cover" sepertinya tidak berlaku pada Sky. Terbukti sudah, Sky tidak memandang Lala spesial, bahkan masih membandingkan dengan almarhumah Leona. Kalau begitu, mau yang selembut Rafa, mau yang searogan Sky, lelaki sama saja. Dalam pikiran Lala, mereka pengagum paras luar, ini yang menjadi trigger, jika suatu saat Sky akan berpaling pada wanita yang dianggap lebih cantik. Kita akan mulai lagi bos. Dominic melongo keluar untuk mengingatkan Sky, dan dilihat di dalam, beberapa orang sudah mulai memenuhi kursi di meja panjang. Gegas, Sky menyelimuti punggung Lala dengan jas abu-abu gelapnya. Lelaki itu lekas masuk kembali tanpa membangunkan Lala. Di dalam, ketika Sky duduk, Dominic yang beringsut untuk berbisik. "Kau yakin tidak menyukainya, bos?" tanyanya.
Sky melirik tajam, sudah dia bilang dia lelaki yang pandai menjaga kesetiaan. Dan Dominic masih meragukannya. Kau bahkan lebih peduli daripada Rafa yang ngakunya cinta sampai mati. Dominic terkikik geli, dan sontak ia mengolah raut wajah agar kembali berwibawa ketika sadar dirinya menjadi pusat perhatian rekan-rekannya. Sky menyorong pentablade yang barusan dipakai Lala. Kau gantikan Lala, segera selesaikan semuanya lalu cepat pulang. Dominic melipat bibir dan segera melangsungkan tugasnya, sementara Sky meraih ponselnya, untuk sesekali dia akses kamera yang menyoroti meja kerja Lala di luar. Yah, dia tenang saat kemudian Lala masih di sana dengan nyaman. Kurang dari 2 jam, pekerjaan selesai, satu persatu peserta lembur undur diri setelah itu. Ketika Sky keluar, Lala sudah terbangun karena dering ponselnya. Terlihat, wanita itu berbicara dengan telepon dan panik. Persetan dengan dipecat, Lala membereskan tas dan berlari keluar lingkup divisi. Lala masuk ke dalam lift, di belakangnya Sky menyusul dengan langkah gagah dan wajah penasaran yang terkesan sinis. Tunggu ya, tunggu sampai saya datang. Sky semakin yakin untuk mengikuti sekretarisnya setelah Lala masuk taksi dengan wajah kecemasan. Sky berlari memasuki mobil sport miliknya. Dia tidak pakai limosin karena dia seorang diri. Entah kenapa, hatinya tidak bisa membiarkan Lala mengalut sendirian. Dominic sempat cerita jika Lala meminjam uang untuk terapi target ibunya, tapi sengaja tak diberikan demi menekan Lala agar mau terima lamarannya. Sayangnya, sudah tertekan begitu pun, Lala tetap memilih tidak. Bukan kesal dan kapok, Sky semakin dibuat ingin mengejar wanita itu. Kapan lagi ada wanita seperti Lala yang bisa Sky temui di lingkungannya? Bahkan, Leona pun tak memiliki kepribadian seorang Lala Carmela. Rupanya, Lala pergi ke rumah sakit. Tiba di tempat tujuan, segera Sky datangi resepsionis untuk tahu lebih lanjut. Pasien atas nama Rahmi. Sayangnya perempuan itu mengatakan tidak bisa membocorkan informasi terkait pasien yang sebelumnya pernah mengalami percobaan pembunuhan oleh Harry. Namun, bukan Sky jika tidak memaksa, sampai-sampai resepsionis dibuat tak bisa berkata-kata lagi. Tapi maaf, sebelumnya, bapak siapanya Nyonya Lala? Calon suaminya. Hah? Lala terpegun di depan loket pembayaran rumah sakit, di mana mbak-mbak tersebut mengatakan informasi bahwa pembayaran pengobatan ibunya sudah dilakukan. Lala lantas mendapatkan beberapa lembar kwitansi, dan semua sudah mendapatkan legalisir lunas dibayar. Calon suami Anda yang membayarnya. Calon suami. Lala masih tak paham, siapa calon suami yang dimaksud. Apakah Rafa yang sedang berupaya untuk membujuknya? Padahal, Lala sudah merelakan tas kerja pemberian Sky yang sudah dia pakai lebih dari 3 tahun lamanya. Tahu sudah dibayar begitu, Lala tak perlu menjualnya. Yah, mungkin Rafa memang mengembalikan uangnya. Syukurlah kalau begitu, lagi pula Lala masih berhak atas uang yang dipinjamkan kepada Rafa. Lala berjalan kembali memasuki sebuah lorong, dia akan hubungi Rafa untuk mengucapkan terima kasih. Tapi, nomor Rafa sudah tidak lagi aktif. Aneh, sebelumnya Rafa tak pernah tidak aktif, sesibuk apapun Rafa selalu on. Dan apakah ia, setelah membantunya Rafa menghilang? Ah, Lala tak mau pikir pusing. Lala perlu juga istirahat setelah semalaman mondar-mandir menunggu pembeli tasnya. Kantuk, lelah, dia bahkan tak memikirkan apapun tentang meeting malam tadi. Apakah sudah selesai atau belum pekerjaannya? Maaf, Pak, semalam saya harus pulang tanpa pamit dulu. Lala mengirim pesan teks pada nomor bosnya. Lala meniup rambut di poninya hingga terbang sekilas. Dia bersandar di sofa kuning itu, lalu bersedekap memejamkan matanya. Rasanya lega sekali setelah pembayaran sudah dibayar lunas. Walau indahnya hanya sesaat, Lala juga perlu mendatangi mimpi. Mimpi yang sempurna, karena di setiap mimpinya, Sky selalu tersenyum. Walau sering Lala menggerutu, jika Sky di dunia nyata tidak semurah senyum itu tapi Lala menikmatinya. Bibir Lala mengembang, walau matanya masih terpejam. Dan itu yang membuat Sky datang untuk berdiri di depannya. Cak, rok span yang tertarik ke atas, kancing baju yang berupaya menahan 2G*N*G besar. Di sekitarnya,
Beberapa lelaki yang lewat kini menatap Lala dengan posisi tidur menggoda. Sky meraih tubuh wanita itu, kemudian menggendongnya menyusuri koridor. Sky membawa Lala ke parkiran basemen. Kau tidak sadar diri apa, berapa seksinya kamu di mata mereka. Sepanjang jalan Sky hanya merutuki sekretaris naifnya. Tiba di tempat, Sky merebahkan Lala di atas jok mobilnya yang aman. Kamu baik sekali, Pak. Biasanya galak, igau Lala. Sky terkekeh, sialan sekali wanita ini. Bahkan di dalam mimpinya pun menyindir ketika dia sedang berlaku baik, seolah dirinya amat sangat buruk. Klik, kancing baju Lala terbuka satu. Ah, sialan, kenapa itu terjadi ketika posisi Sky sedang menunduk dan menghadapinya? Sempat terjadi pergolakan batin, karena situasi ini sangat menguji iman. Antara ingin tetap melihatnya, atau menutupnya, dan Sky lebih memilih membiarkan saja. Sky keluar kembali, ia menutup pintu mobil dan berjalan menuju pintu kemudi. Sayang, di atas joknya dia tak bisa tenang. Rasanya ingin mengunci stang kepalanya agar tak menoleh ke arah Lala. Tapi, cukup sulit sekali untuk dilakukan. Nyatanya, wajah polos dan tubuh seksi Lala menarik untuk dilihat terus-menerus seperti saat ini. Jika sudah tak lagi kuat menahan diri, terkadang, Sky keluar dari mobil. Sekadar, mengurangi H4 stradian empatnya dengan melihat Lala dari luar kaca depan sambil menyalakan api dan menyesap rokoknya. Asap-asap yang dia keluarkan cukup menenangkan pikirannya. Setidaknya, Lala masih aman dari kejahatannya malam ini. Ah, Sky meremas rambutnya. Sesekali Sky masuk kembali ke dalam mobil saat rindu wajah polos Lala ketika tertidur. Sampai, pagi matanya berkantung, Sky masuk kembali ke dalam mobil setelah semalaman lelah duduk di kap depan sana, bahkan menghabiskan 24 batang rokok. Bro, suara hentakan pintunya membuat Lala terkejut dan terbangun. Pak, Lala beringsut, celingukan, dia berusaha eling untuk yang dia lakukan semalam. Rupanya dia sedang ada di parkiran rumah sakit. Kok kita di sini? Lala kembali menoleh ke arah Sky yang terpejam sambil bersandar seraya pula melipat tangan di dadanya. Agaknya, Sky mengantuk sekali. Lala cukup bingung dengan kejadian ini, perasaan malam tadi dia tidur di sofa koridor. Kok pas Sky di sini juga? Tanyanya. Lala yakin Sky belum tertidur, makanya dia goyangkan lengannya. Ngapain pas Sky di sini, Pak? Cecarnya. Menemanimu, apalagi? Cak, Lala berdecak, lalu berpaling ke depan sambil memberengut. Sejenak Lala berusaha menghela napas, mata Lala lalu membulat tatkala melirik pada tas hitam mengkilat yang semalam dia jual. Loh, kok tas saya? Bukan, dia sudah menjualnya ke orang lain. Itu berarti, sudah bukan miliknya kembali. Lala diam, tak jadi melanjutkan bicara, tapi lantas menoleh saat Sky berujar. Jangan menjual barang pemberianku lagi. Sesaat, Lala melekatkan tatapannya. Tapi saya butuh uang, Pak. Gaji saya kan pas Sky yang potong. Gajimu aman, dan ambil lagi tasnya, ucap Sky. Yang bagi Sky biasa saja tapi bagi Lala begitu membahagiakan hingga segera meraih tas kesayangannya kembali untuk dipeluknya. Beneran, Pak, Lala memastikan dan alangkah senangnya ketika Sky bergumam walau tidak menoleh apalagi membuka mata. Terima kasih, Pak. Lala saking senangnya, dia sampai memeluk lengan Sky yang terkejut oleh perlakuan tiba-tiba. Lala. Ututututu. Pas Sky gemesin. Lala bahkan mencubit kedua pipi Sky sambil menatapnya gemas dengan sorakan ala wanita. Sky tertegun. Degup jantung Sky tidak aman sama sekali. Dia melihat seseorang yang berbeda di depannya saat ini. Ceria, penuh cinta, seperti bukan wanita yang setiap hari menolaknya. Oke, kalau begitu, saya masuk dulu ya, Pak. Iya, Sky melongo cukup lama, bahkan tak bisa berkedip mata sama sekali. Hari ini, Lala amat sangat berbeda, dia menyukai Lala yang ceria dan tak segan melakukan physical touching. Lala sempat berlari masuk, tapi keluar kembali masih dengan senyuman dan mencondongkan tubuhnya ke arah pintu mobil Sky. Kali ini mata Sky tertuju pada B3LA4ND**A yang tumpah di depannya. Pas Sky pulang saja, tidak apa-apa. Saya mau urus ibu dulu di dalam. Dan, semoga harimu baik, Pak.
Lala berlari kembali setelah membuat jantung dan juniornya tersapa susu tumpah seorang Lala.